أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat terpulang kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian surah kita. Kemudian setelah ayah Nabi kita Abdullah dan ibunya menikah, maka setelah itu ibunya mengandung seorang anak yang nanti bakal diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Cerita berawal kemudian setelah beberapa lama kemudian dikenal dengan sebutan tahun gajah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tahun gajah itu berawal dari sebuah peristiwa, yaitu negeri Yaman pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Abisinia. Kerajaan Abisinia ini terletak di belahan negara Ethiopia pada hari ini. Ada kerajaan Abisinia. Raja yang berkuasa itu adalah Raja Negus. Maka kekuasaan kerajaan Abisinia itu luas sampai ke negeri Yaman. Maka kemudian Raja Negus ini menjadikan gubernurnya yang bernama Abrahah untuk berkuasa di negeri Yaman tersebut. Kerajaan Abisinia ini beragama Nasrani. Maka yang menjadi gubernur adalah Abraha. Abraha kemudian membangun sebuah katedral megah karena dia beragama Nasrani di ibu kota San'a, ibu kota Yaman pada saat itu, dengan harapan bahwa berdirinya katedral ini dapat menyaingi Mekah, di mana Mekah sangat terkenal sebagai tempat ibadah terbesar di seluruh bangsa Arab. Maka ia membangunnya dengan apa? Dengan pualam, batu pualam yang diambil dari bekas reruntuhan istana Ratu Sabah. Jadi perlu diketahui bahwa kerajaan Ratu Sabah itu dulu, ya, zaman kekuasaannya Nabi Sulaiman, ada Ratu Sabah. Kerajaan Sabah itu berdiri di Ethiopia. Maka runtuhan batu pualam itu dicarinya, diambilnya untuk menghiasi bangunan tersebut, dan juga emas dan perak. Jadi katedral itu dibangun dari batu pualam, emas dan perak. Di dalam katedral itu nanti ada mimbar, dan mimbarnya itu dibuat dari dinding dan batu hitam, batu purba, ya, kayu hitam, kayu purba, ya, kayu yang sangat kuat. Kemudian Abraha ini setelah terbangun katedral yang megah ini untuk menyaingi Ka'bah, karena Ka'bah itu bangunan yang kuno,
bangunan purba yang sudah lama juga tidak diperbaiki. Terakhir diperbaiki ketika masanya Abdul Muthalib. Ia menulis surat untuk Raja Negus, rajanya. Apa katanya? Wahai raja, aku telah membangun sebuah gereja untukmu. Gagahannya tidak pernah tertandingi oleh raja manapun sebelumnya. Wahai raja, dan aku tak akan pernah berhenti hingga dapat mengalihkan pusat haji orang-orang Arab ke sana. Jadi karena awal Abraha itu membangun katedral itu adalah ingin menjadikan katedral ini sebagai saingan dari rumah Allah Ka'bah itu, sehingga sebagian orang-orang Arab itu mau dia berhaji, bertawaf ke katedral. Tujuannya itu untuk mengalihkan orang-orang Arab, karena katedral itu dibuat dengan bangunan yang sangat indah, dengan kualam emas dan perak, dibanding dengan Ka'bah yang bangunan tua, yang purba, yang sudah lama tidak diperbaiki atau dipugar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tapi ucapan ini sudah bukan menjadi rahasia lagi, ya, sudah diketahui oleh banyak orang, karena beliau menyampaikan niatnya itu terbuka begitu saja, sehingga tentu mengundang menjadi marah suku-suku yang di sekeliling Yaman itu sendiri, yang tersebar di seluruh Hijaz dan Najd. Jadi informasi niat daripada Abraha ini sampai ke telinga-telinga suku-suku Arab tersebut. Akhirnya ada seseorang dari suku Kinanah. Suku Kinanah itu memiliki hubungan dekat dengan Quraisy, di mana Abdul Muthalib bernaung di dalamnya. Nanti Muhammad berasal dari suku Quraisy, suku yang paling halum, yang paling tinggi derajatnya dari suku-suku Arab yang lainnya. Suku yang diwariskan untuk menjaga sebagai pemegang kunci Quraisy dan pemberi makan orang-orang yang haji, memberi makan orang-orang yang pergi bertawaf sepanjang tahun. Maka orang-orang yang dari suku Kinanah ini, yang punya hubungan nasab dengan Quraisy, dia pergi ke San'a, ke Yaman, San'a, ibu kota San'a, dengan maksud dan tujuannya satu, untuk meruntuhkan gereja itu saja. Maka ia melakukannya itu hanya 1 malam saja. Kemudian cepat dia lari kembali ke rumahnya dengan selamat. Apa yang dia bisa lakukan pada 1 malam itu untuk meruntuhkan gereja tersebut, maka dia lakukan. Maka dalam 1 malam itu dia kembali lagi ke tempatnya dengan selamat. Maka ketika itu Abraham mendapatkan laporan, didengarnya berita itu, maka Abraham bersumpah akan membalas dendam dengan menghancurkan Ka'bah sampai rata dengan tanah. Itu sebagai awal mengapa pada akhirnya Abraham berniat menghancurkan Ka'bah, karena dendam, ya, karena katedralnya dinodai oleh orang suku Kinanah. Ya. Maka ia pun menyiapkan pasukan besar-besaran untuk menyerang Mekah dengan menempatkan seekor gajah di barisan paling depan dari pasukannya. Bapak, ibu-ibu yang mati Allah, beberapa suku Arab di bagian utara San'a berusaha tentunya menghalangi perjalanan mereka. Karena walau bagaimanapun orang Arab merasa bahwa Ka'bah itu adalah rumah Tuhan yang wajib bagi suku Arab itu untuk menjaganya. Tetapi apa daya, pasukan Abraha itu sangat besar, ya, berhasil mengalahkan mereka, bahkan menangkap pemimpin mereka yang bernama Mufail. Mufail ini berasal dari suku
zakat am. Ya. Maka kemudian Nufail akan ditebas lehernya, tapi tidak jadi. Nah, kemudian Abraha berkata, wahai Nufail, sebagai tebusan nyawamu, maka aku meminta engkau menjadi petunjuk jalan bagiku. Maka disanggupi oleh Nufail, maka tidak jadilah Nufail terbunuh. Ketika pasukan itu berjalan terus sampai di Taif, maka di Taif itu, bapak-bapak, ibu-ibu, di Taif itu juga ada yang dikeramatkan oleh orang-orang Sakif. Orang-orang Taif ini namanya orang-orang Sakif. Ya. Maka orang-orang Sakif ini keluar menemui pasukan Abraha itu. Karena orang-orang Sakif ini khawatir Abraha keliru. Ya. Keliru dikira ini Ka'bah, padahal ini adalah kuil orang-orang Sakif. Ya, jadi di kuil itu ada namanya berhala Lata, ya, Lata. Mereka takut, Abraham mengira ini adalah Ka'bah. Maka segeralah mereka menjelaskan kepada Abraha bahwa ia belum mencapai tujuannya. Kemudian orang Sakif ini juga memberi petunjuk jalan, menawarkan diri untuk mengantarkan sebagai penunjuk jalan pasukan Abraha ini. Meskipun Abraha sebenarnya sudah memiliki Nufail, Abraha menerima tawaran tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tetapi kemudian dalam perjalanan petunjuk jalan dari orang-orang Sakif ini meninggal dalam perjalanan. Kira-kira belum lama berjalan. Kira-kira baru 2 mil dari Mekah, di sebuah tempat yang dikenal dengan Mugammis. Maka orang ini akhirnya dikubur di sana. Belakangan sampai hari ini mungkin, ya, orang-orang Arab itu melempari kuburan dengan batu. Bahkan orang-orang yang tinggal di sekitarnya tetap melakukannya itu juga, melempar batu kuburan itu hingga sekarang. Begitulah kecintaan orang-orang Arab ini kepada Ka'bah. Jadi dia teringat akan sejarah kebencian kepada orang Sakif ini, dan karena mau saja menjadi petunjuk jalan Abraha. Kemudian tentunya Abraha akhirnya berhenti di Mugammis. Ya. Jadi Mugammis inilah Abraha mengirim sebuah pasukan kecil, pasukan kuda, daerah pinggiran Mekah. Abraha dan rombongan pasukan besarnya berhenti di Mugammis, beristirahat di Mugammis, dibangunnya tenda yang besar. Kemudian Abraham mengirim pasukan kecil ke daerah pinggiran Mekah. Dan kemudian pasukan kecil ini ternyata merampas apa saja yang mereka temukan di perjalanan dan mengirimkan hasil rampasannya kepada Abraham. Dan salah satu yang dirampas itu adalah 200 unta milik Abdul Muthalib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, suku Quraisy dan suku-suku lainnya di sekitar Ka'bah itu kemudian mengadakan pertemuan darurat, namanya pertemuan Dewan Perang. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa mereka tidak menghadang pasukan Abraha ini, ya. Tetapi mereka karena mereka berpikir percuma saja melawan serangan musuh yang begitu besar, ya. Kemudian keputusannya demikian. Kemudian Abraha mengirim seorang utusan ke Mekah untuk menemui pemimpin mereka di sana. Dia berpesan kepada utusannya bahwa mereka datang untuk bukan untuk berperang, melainkan hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Dan jika ingin menghindari pertumpahan darah, maka pemimpin Mekah harus menemuinya di kemah pasukan Abisinia. Itu yang disampaikan oleh utusan Abraha.
kepada orang Quraisy. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimakan Allah, sebenarnya tidak ada pemimpin resmi untuk suku-suku di sekitar Ka'bah itu. Tidak ada pemimpin resmi suku Quraisy. Suku Quraisy itu nanti kan terbagi menjadi cabang-cabang, pecahan dari suku Quraisy. Nah, hak-hak suku-suku pecahan Quraisy ini sudah dibagi rata. Tidak ada lagi hak-hak istimewa atau tanggung jawab istimewa. Karena tanggung jawab kepemimpinan itu sudah dibagi. Misalnya dibagi sebagian untuk keluarga Abdul Dar, kemudian sebagian lagi dibagi kepada keluarga Abdul Manaf. Tetapi secara fakta, de facto, sebagian besar masyarakat Mekah beranggapan bahwa pemimpin mereka adalah orang yang memang selama ini mengemban fungsi kepemimpinan. Yang kali ini fungsi kepemimpinan itu dipegang oleh Abdul Muthalib. Ya. Oleh karenanya itu, utusan ini kemudian diantar oleh orang-orang Quraisy itu menghadap ke Abdul Muthalib. Dan kemudian ketika pesan itu sudah disampaikan ke Abdul Muthalib segera berangkat dengan membawa seorang putranya yang bernama Haris untuk mengikuti utusan tersebut ke perkemahan Abraha. Nah, jadi akhirnya Abdul Muthalib membawa anaknya bernama Haris mengikuti utusan Abraha itu menuju ke perkemahan Abraha. Ketika Abraha menyaksikan kedatangan Abdul Muthalib di perkemahannya, Abraha begitu terkejut, begitu terkesan, sampai turun dia dari sananya yang mulia, menyambutnya dan duduk bersama di atas karpet. Ia menyuruh juru bicaranya menanyakan kepada Abdul Muthalib kiranya permintaan apa yang hendak diajukan. Ternyata Abdul Muthalib hanya meminta agar 200 ekor untanya yang telah dirampas oleh pasukan Abraha dikembalikan. Mendengar itu, Abraha sangat terkejut mendengar permintaan itu. Sangat kecewa juga mendengarnya karena menganggap bahwa Abdul Muthalib kenapa jauh lebih mementingkan unta-untanya ketimbang agamanya sendiri yang sebenarnya sedang terancam untuk dihancurkan oleh Abraha dan pasukannya. Kemudian Abdul Muthalib apa jawab Abdul Muthalib? Wahai Abraha, aku adalah pemilik unta-unta itu. Sementara Ka'bah ada pemiliknya sendiri akan melindunginya. Tapi sekarang ini kemudian Abraha menjawab, wahai Abdul Muthalib, tapi sekarang ini dia tak akan mampu melawanku. Begitu ejekan Abraha. Kemudian Abdul Muthalib menjawab, kita lihat saja nanti. Kemudian Abdul Muthalib berkata lagi, tapi kembalikan dulu unta-untaku sekarang. Dan Abraha pun memerintahkan kepada anak buahnya agar unta-untanya itu dikembalikan kepada Abdul Muthalib. Maka setelah itu Abdul Muthalib kembali dia ke Quraisy dan menyarankan kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang suku-suku Arab sekitarnya. Mereka menyelamatkan diri masing-masing, membawa keluarganya bersembunyi naik ke atas bukit di dekat kota. Kemudian setelah itu ia berangkat. Abdul Muthalib berangkat disertai beberapa anggota keluarganya dan pemuka masyarakat yang lainnya pergi ke Ka'bah sebelum menyelamatkan diri ke atas bukit. Singgah dulu di Ka'bah. Di Ka'bah mereka berdiri di sisi Ka'bah memohon pertolongan Allah, memohon pertolongan Tuhan untuk melawan Abraha dan pasukannya.
Kemudian Abdul Muthalib sendiri memegang cincin besi di pintu Ka'bah dan berdoa. Apa isi doanya? Ya Allah, hamba-hambamu melindungi rumahnya, maka lindungilah rumahmu ini. Ya Allah, hamba-hambamu melindungi rumahnya, maka lindungilah rumahmu ini. Setelah memanjatkan doa ini, ia bersama orang-orang yang lain kembali ke atas bukit, di sebuah tempat yang memungkinkan mereka dapat melihat dari atas apa yang terjadi di kota keesokan harinya. Esok harinya Abraha bersiap-siap memasuki kota untuk menghancurkan Ka'bah. Dan setelah itu, setelah hancur, Abraha berencana dia akan segera kembali ke San'a, ke Yaman, melalui jalan yang telah mereka tempuh sewaktu datang. Apa yang terjadi? Ternyata si gajah yang diperlengkapi senjata lengkap, yang berada di barisan terdepan, ya, ada pemandu yang namanya Unais. Kemudian Unais segera mengarahkan berjalannya gajah ini menuju Mekah. Tetapi segera Nufail, ya, penunjuk jalan tadi, sang tawanan tadi yang menjadi penunjuk jalan tadi, selalu berjalan bersama Unais. Dan dalam perjalanan ini Nufail juga mempelajari aba-aba yang dimengerti oleh gajah itu. Maka saat Unais memberikan aba-aba agar gajah itu bangun, maka segeralah Nufail mendekati telinga besar sang gajah, memberikan komando untuk segera duduk berlutut. Dengan sangat mengejutkan dan mencemaskan Abraha dan pasukannya yang gajah itu pun perlahan-lahan kembali berlutut ke tanah. Kemudian Unais menyuruh untuk kembali berdiri. Tetapi kata-kata Nufail yang dibisikkannya ke telinga gajah itu lebih dekat dan lebih berpengaruh kepada gajah tersebut, sehingga ia tak mau bergerak lagi. Pasukan Abraham melakukan segala cara untuk menggerakkan kaki gajah itu, sampai mereka memukul kepalanya, dia pukul mukanya, dia pukul badannya dengan besi. Tetapi gajah ini tidak bergeming, tetap diam. Kemudian mereka mencoba cara lain, yaitu dengan menyuruh seluruh pasukannya berbalik arah, berjalan beberapa langkah menuju Yaman. Segeralah gajah itu mau berdiri, berbalik dan bergerak mengikuti mereka. Maka dengan penuh harap pasukan berbalik arah lagi, dan gajah itu tiba-tiba mengikuti mereka. Namun ketika mengarah ke Mekah, gajah itu kembali berlutut. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sebenarnya itu menjadi sebuah pertanda yang jelas sekali bahwa mereka, Abraha dan pasukan yang besar ini, yang lengkap dengan persenjataan ini, tak akan berhasil ya, selangkah pun untuk menuju ke Ka'bah. Namun Abraha telah dibutakan oleh ambisi pribadi. Kejayaan tempat ibadah yang dibangunnya, ya, katedral ini bangunnya dengan emas, dengan pualam, dengan perak, dengan gading, dengan kayu hitam. Sudah ada ambisi nafsu untuk menghancurkan saingan besarnya, yaitu orang-orang Quraisy dengan Ka'bahnya, rumah Tuhannya. Jika mereka kembali lagi ke tempat kediamannya, mereka pasti akan luput. Andaikan Abraha dan pasukan itu kembali segera ke Yaman, tentunya Abraha dan pasukannya akan luput dari bencana besar. Ya. Tetapi mereka telah terlambat. Apa yang terjadi? Karena keterlambatan mereka, kemudian langit-langit di ufuk barat menghitam pekat. Dan ada suara gemuruh terdengar dengan suara yang makin lama makin menggelegar. Maka kemudian muncul dari langit yang menghitam itu sebuah gelombang kegelapan yang menyapu dari arah laut dan menutupi langit di atas mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kalau sejauh pandangan mata mereka memandang ke langit, maka nampak oleh mereka, oleh pasukan Abraha dan pasukannya, bahwa langit itu dipenuhi oleh beribu-ribu burung,
bahkan tak terhingga jumlahnya. Maka orang yang berhasil selamat akan menceritakan bahwa burung-burung itu terbang secepat burung layang-layang. Dan masing-masing membawa 3 batu. Batu ini kecil-kecil tetapi membara. 1 di paruhnya dan 2 lagi dikepit di cakarnya. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian burung ini mulai menukik arah barisan Abraha dan pasukannya. Sambil menjatuhkan batu-batu itu. Yang kemudian batu itu meluncur keras. Dan cepat menembus setiap baju-baju besi mereka. Sampai ke daging dan tulang mereka. Setiap batu yang kena pasukan langsung mematikan. Mereka langsung jatuh terkapar dan tubuhnya langsung membusuk. Ada yang membusuk dengan sangat cepat. Ada pula yang perlahan-lahan. Dan tak semua orang yang terkena batu tersebut. Termasuk Ais dan gajahnya. Tetapi semuanya terkena wabah yang dibawa oleh batu dan burung tersebut. Sebagian pasukan yang selamat tetap tinggal di Hijaz. Dan kemudian mereka yang selamat ini bekerja sebagai pengembala atau pekerja lain. Tapi sebagian besar tentara-tentara itu kembali ke San'a, ke Yaman, dalam keadaan kacau balau. Banyak yang mati di tengah perjalanan. Dan banyak pula termasuk Abraha yang mati begitu sampai di tempat. Ketika sampai di San'a, disitulah Abraha mati. Sementara menunjuk jalan ini, yang menyelinap pergi ketika para tentara sibuk dengan gajah yang membangkang dan menyelamatkan diri ke lereng bukit dekat Mekah. Maka sejak peristiwa penyerangan tentara Abraha yang dihancurkan Allah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu Quraisy kini dikenal di Jazirah Arab sebagai keluarga Tuhan. Dan mereka semakin dikagumi lagi. Karena Tuhan mengabulkan doa-doa mereka. Untuk senantiasa Tuhan melindungi Ka'bah dari kehancuran. Orang-orang Quraisy tetap dihormati oleh suku-suku di sekitarnya. Suku-suku Arab di sekitarnya. Namun lebih dihormati lagi karena peristiwa tersebut. Maka peristiwa tersebut dikenal dengan Tahun Gajah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika mukjizat burung yang berbondong-bondong itu terjadi, kita bercerita tentang Abdullah. Abdullah, putra Abdul Muttalib ini tidak berada di Mekah. Ia pergi berdagang ke Palestina dan Suriah bersama sebuah kafilah. Dalam perjalanan pulang dari Suriah dan Palestina, ia menginap di rumah keluarga neneknya di Yasrib. Karena nenek dari Abdullah ini, ibu dari Abdul Muttalib ini adalah orang Yasrib, orang Madinah. Sehingga dia di Yasrib. Menginap di rumah keluarga neneknya. Dan ternyata dia jatuh sakit di sana. Maka kafilah itu kembali ke Mekah tanpa membawa Abdullah karena Abdullah sedang sakit. Mendengar putra sakit, Abdul Muttalib kemudian segera mengutus Harits, kakak anaknya yang paling besar, untuk menemani adiknya pulang setelah keadaan Abdul Muttalib memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Ketika sudah agak sehat nanti, maka Harits akan membawa pulang Abdul Muttalib kembali ke Makkah. Namun ketika Harits sampai di tempat Abdullah menginap di Yasrib, sepupu mereka yang tinggal di sana menyampaikan ungkapan bela sungkawa. Sehingga Harits ini langsung mengerti bahwa adiknya telah meninggal dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika Harits kembali ke Mekah selimuti duka yang mendalam. Karena Harits memberikan kabar berita bahwa Abdullah ini telah meninggal di Yathrib. Namun pelipur lara Aminah, istri Abdullah ini adalah putra Abdullah yang
di dalam kandungannya. Itulah pelipur laranya. Karena waktu itu Aminah sedang mengandung putra pertamanya, putra satu-satunya pada akhirnya, yang nanti akan diberi nama Muhammad. Ya. Kandungan itulah yang menjadi penghibur dia. Dan dia semakin terhibur dengan kandungannya ini, karena kandungannya semakin besar dan kelahirannya semakin dekat. Aminah menyadari bahwa di kandungannya ini ada suatu cahaya ajaib yang memancar di dalam tubuhnya. Pada suatu hari, saya bercerita, cahaya itu bersinar terang benderang. Hingga dengan cahaya itu, Aminah dapat melihat kastil-kastil di Suriah. Jadi dari kastil-kastil Busra inilah dalam sejarah diceritakan bahwa Abu Thalib nanti setelah Muhammad remaja, Abu Thalib diberi kabar tentang kedatangan seorang nabi yang tanda-tandanya itu persis seperti tanda-tanda kemenakan. Dilanjutkan. Jadi ada cahaya yang Aminah dapat melihat kastil-kastil Busra di Suriah. Kemudian ia mendengar sebuah suara. Apa bunyi suara tersebut? Wahai Aminah, engkau mengandung seorang pemimpin seluruh umat manusia. Wahai Aminah, engkau mengandung seorang pemimpin seluruh umat manusia. Jika ia telah lahir, katakanlah, aku menyerahkan perlindungan anak ini kepada Tuhan yang satu dari segala kejahatan orang-orang dan namailah ia Muhammad. Beberapa minggu kemudian bayi itu pun lahir. Itu Aminah tinggal di rumah pamannya. Maka ia mengirimkan kabar kepada Abdul Muthalib dan meminta Abdul Muthalib untuk datang menjenguk cucunya baru lahir. Kemudian Abdul Muthalib sekonyong-konyong datang dan menggendong sang cucu tersayangnya itu yang bernama Muhammad. Ia membawanya ke Ka'bah dan masuk bersamanya ke dalam rumah suci itu. Jadi begitu ya. Jadi Abdul Muthalib ini begitu mencintai dua hal. Ya. Pertama dia mencintai Ka'bah. Ya. Yang kedua dia mencintai Abdullah anaknya. Tapi Abdullah itu mati muda. Maka Allah mengganti anak Abdullah yang bernama Muhammad sebagai kecintaan Abdul Muthalib. Di rumah suci itu ia memanjatkan doa syukur kepada Allah atas karunia-Nya. Setelah itu ia membawanya kembali ke ibunya. Di perjalanan ia mampir dulu ke rumahnya sendiri. Sehingga dulu dia di rumahnya. Sedangkan Abdul Muthalib dia belum lama dikaruniai seorang anak. Anak itu sudah mulai besar, sudah bisa berdiri, umurnya baru 3 tahun. Dari istrinya yang muda yang bernama Halah. Nama anak itu adalah Abbas, putra bungsunya dari istri Halah. Abbas waktu itu berusia 1 tahun. Ke Abbas sudah menanti bapaknya ini pulang. Ditunggunya bapaknya pulang bersama Muhammad saudaranya di pintu rumahnya. Kemudian Abdul Muthalib berkata kepada Abbas, wahai Abbas, ini saudaramu, ciumlah dia. Itu kata Abdul Muthalib, menyuruh Abbas agar Abbas mendekat kepada bayi Muhammad ini yang baru lahir ini dan meminta agar Abbas mencium Muhammad dan akhirnya Abbas pun mencium. Maka pada akhirnya nanti Abbas dan Muhammad ini dekat ya, antara paman dan keponakan ini dekat. Walaupun Abbas agak terlambat dia masuk Islam, tetapi dia tetap tidak memusuhi Muhammad sebelum dia masuk Islam. Dia tetap menjaga ya, Muhammad. Dia tidak pernah memerangi Muhammad. Kalaupun dia berperang bersama orang-orang Quraisy pada perang Badar, beliau tidak berperang. Beliau terpaksa ya, karena dipaksa
oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tetapi beliau tidak berperang. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.